Baik, perkenalkan nama saya Lindon Axel Yaret Nenawu dengan NIM 2223021319. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perhitungan simpang apil yang berlokasi di sekitaran Eltari. Yang pertama, asal kantor gubernur A, tujuan belok kiri untuk periode pengamatan 16.00 sampai dengan 19.00. Untuk golongan kendaraan di sini, golongan kendaraan 1 sampai dengan golongan kendaraan 8, untuk total 741 kendaraan. Asal yang berikut, Karisma B, tujuan belok kiri. Untuk total kendaraan 1493 kendaraan. Setelah itu, asal Transmart C, tujuan belok kiri dengan total kendaraan 2960 kendaraan. Asal yang berikut Boni M, tujuan belok kiri dengan total kendaraan 1141 kendaraan. Asal kantor gubernur A, tujuan lurus dengan total kendaraan 3240 kendaraan. Asal Karisma B, tujuan lurus dengan total kendaraan 2478 kendaraan. Asal Transmart C, tujuan lurus dengan total kendaraan 2175 kendaraan. Asal Boni M, tujuan lurus dengan total 4291 kendaraan. Asal kantor gubernur A, tujuan belok kanan, total kendaraan 2643 kendaraan. Asal Karisma, tujuan belok kanan, total 255 kendaraan. Asal Transmart C, tujuan belok kanan, total kendaraan 623 kendaraan. Asal Boni M, tujuan belok kanan, total kendaraan 1391 kendaraan. Baik, selanjutnya di sini ada fase 1 sampai dengan fase 4. Untuk waktu kuning, waktu hijau, merah semua, durasinya sama. Kemudian untuk waktu siklus didapat 124. Untuk waktu hijau hilang total didapat 24. Baik, yang berikut masuk pada perhitungan SA1 tanggal 20 Mei Simpang Bundaran Eltari, periode jam puncak sore hari kerja. Untuk sketsa fase apil untuk waktu S sama dengan 124 detik. Waktu hilang hijau total di sini PHH sama dengan sigma W AH sama dengan 24 detik. Berikut masuk perhitungan SA2. Ini kode pendekatnya A sampai dengan D. Untuk arahnya belok kiri, lurus, belok kanan. Untuk IMP di sini totalnya 1440 kendaraan per jam. Terlindung totalnya 1440 SMP per jam. Terlawan 1440 SMP per jam. Untuk kendaraan berat atau KKB di sini totalnya 46 kendaraan per jam. Terlindung totalnya 60 SMP per jam. Terlawan totalnya 60 SMP per jam. Untuk sepeda motor di sini totalnya 5062 kendaraan per jam. Terlindung totalnya 759 SMP per jam. Terlawan totalnya 2025 SMP per jam. KBM di sini total arus kendaraan bermotor totalnya 6548 kendaraan per jam. Terlindung totalnya 2229 SMP per jam. Terlawan totalnya 3525 SMP per jam. Untuk RBKI rasio belok kiri di sini 0,08. Untuk RBKA di sini tidak ada. Untuk kendaraan tak bermotor
arus kendaraan tak bermotor 63 kendaraan per jam. Untuk rasio kendaraan tak bermotor tidak ada. Baik, masuk pada perhitungan UMS. Untuk kode pendekat di sini dari A sampai dengan D. Jarak yang pertama jarak berangkat LKBR plus PKBR 15,45 meter. Untuk kecepatan berangkat PBKR di sini 10, datang tidak ada, pejalan kaki tidak ada. Untuk waktu tempuh 1,5 detik. Untuk WMS-nya 11,5 detik. Untuk jarak datang LKT jaraknya 42,9 meter. Untuk kecepatan yang pertama berangkat tidak ada, yang datang 10, jalan kaki tidak ada, waktu tempuh 4,3 detik, WMS-nya 11,5 detik. Untuk jarak pejalan kaki LPK 12,83 meter. Kecepatan berangkat tidak ada, datang tidak ada, jalan kaki 1,2, waktu tempuh di sini 11,5 detik, WMS-nya di sini 11,5 detik. Untuk perhitungan yang berikutnya untuk kode pendekat B sampai D-nya sama. Kemudian dari fase 3 ke 4 tidak memerlukan WMS karena arus dari barat tetap jalan. Untuk penentuan WMS di sini fase 1 ke fase 2, fase 2 ke fase 3, fase 3 ke fase 4, dan fase 4 ke fase 1. Baik, yang berikut perhitungan SA3 untuk distribusi arus lalu lintas SMP per jam. Kode pendekatnya A sampai dengan D. Untuk kode pendekat A dalam fase ketiga tipe pendekat P. Untuk rasio kendaraan belok RBK-IJT tidak ada. Untuk RBKI 0,08. Untuk RBKA 0,37. Untuk arus belok kanan dari arah tinjau dan dari arah berlawanan tidak ada. Lebar efektif atau LE 10,15 meter. Arus jenuh dasar JO di sini 6090 SMP per jam. Untuk arus jenuh S, faktor-faktor penyesuaian sama tipe pendekat. Untuk FHS di sini 0,95, FUK di sini 0,83, FG di sini 1, FP di sini 1. Hanya tipe P. Untuk FPKI 0,987, KA 1,097. Untuk arus jenuh yang disesuaikan J di sini 5198 SMP per jam. Untuk arus lalu lintas kiri 2259 SMP per jam. Untuk rasio arus per J di sini 0,43, rasio fase RF di sini 0,23. Untuk waktu hijau per fase I 2,81. Untuk kapasitas C di sini 2618,3 SMP per jam. Untuk derajat kejenuhan DJ 0,86. Untuk perhitungan kode pendekat B sampai D sama. Baik, perhitungan yang berikut SA4 untuk kode pendekatnya A sampai dengan D. Untuk kode pendekat A di sini arus lalu lintas atau 2259 SMP per jam. Kapasitas C 2618, jenuhan atau 0,86. Rasio hijau atau RH di sini 0,18. Jumlah kendaraan antri 1 2,117. Untuk 2 27,56, 29,68, max 42. Untuk panjang antrian PA 58,48 meter. Untuk rasio kendaraan terhenti RKH 0,343.
jumlah kendaraan terhenti NKH 275. Untuk tundaan, yang pertama tundaan lalu lintas rata-rata atau TL, yaitu 51,99 detik. Berikut tundaan geometri rata-rata atau TQ 3,2 detik. Berikut tundaan rata-rata 55,16 detik. Dan berikut tundaan total 124.623 SMP per detik. Untuk kode pendekat B sampai dengan D perhitungannya sama. Kemudian untuk total di sini dapat 8.557. Untuk total jumlah kendaraan terhenti 2.936. Untuk total tundaan di sini dapat 462.170. Untuk tundaan simpang rata-rata detik per SMP 54,36. Untuk hitungan yang berikut adalah SK4 proyeksi. Untuk kode pendekat di sini A, arus lalu lintas kiri 103 SMP per jam. Untuk kapasitas D 120. Untuk derajat kejenuhan atau DJ 0,86. Rasio hijau RH 0,18. Jumlah kendaraan antri 1 di sini 2,11. NQ2 di sini 1,26. 3,38. Max. Untuk panjang antrian PA di sini 6,65 meter. Rasio terhenti RKH di sini 0,855. Untuk jumlah kendaraan terhenti NKH 88. Untuk tundaan pertama tundaan lalu lintas rata-rata atau TL 112,83 detik. Dan geometri rata-rata 3,8 detik. Tundaan rata-rata 116,65 detik. Dan total 120,32 SMP. Untuk perhitungan kode pendekat B sampai D sama dengan kode pendekat A. Kemudian untuk total di sini 391. Untuk total jumlah kendaraan terhenti 345. Untuk total tundaan 464.326. Tundaan simpang rata-rata 122,61 detik. Baik, ikut perhitungan data jalinan. Untuk pendekat A sampai D pergerakan menjalin atau lurus. Untuk periode pengamatan di sini 16.00 sampai 16.15. Untuk golongan kendaraan 1 jumlah 332. Untuk golongan kendaraan 2 jumlah 106. Golongan kendaraan 3 di sini jumlah 5. Golongan kendaraan 4 jumlah 12. Untuk golongan kendaraan 5A tidak ada. Golongan kendaraan 5B 1. Golongan kendaraan 6A 2. Golongan kendaraan 6B 6. Golongan kendaraan 7A 1. Golongan kendaraan 7B dan 7C tidak ada. Golongan kendaraan 8 tidak ada. Untuk periode pengamatan 16.15 sampai dengan 16.30 masukkan golongan kendaraannya. Kemudian untuk pendekat D sampai B sama, masukkan golongan kendaraan dari 1 sampai dengan 8. Pendekat A sampai B juga sama, masukkan golongan kendaraan 1 sampai dengan 8. Golongan kendaraan untuk pendekat C di sini sama, dimasukkan data dari golongan kendaraan 1 sampai dengan 8. Untuk W1 8,6 meter, W2 di sini 9 meter. Untuk LW-nya 130 meter. Baik, perhitungan yang berikut adalah perhitungan jam puncak. Untuk periode pengamatan di sini 16.00 sampai dengan 19.00. Untuk jam puncaknya terdapat pada 16.45 sampai dengan 17.00.
menjalin A sampai C, SM di sini 349, MP di sini 117, KS 6, KTB 0. Untuk menjalin D sampai B, SM 58, MP 11, KS 1, TB 0. Tidak menjalin A sampai B, SM 32, MP 10, KS 0, KTB 0. Untuk tidak menjalin D sampai C, SM 90, MP 18, KS 1, KTB 0. Untuk total kendaraan per jamnya itu 2749 kendaraan per jam. Untuk jam puncaknya di sini adalah 2740 kendaraan per jam. Berikut tipe kendaraan untuk pergerakan kendaraan per jam. AKB di sini mobil penumpang 33, AKC 496, DKB 41, DKC 67. Untuk KS di sini AKB-nya 1, AKC-nya 28, DKB-nya 2, DKC 9. Untuk SM di sini AKB-nya 131, AKC 1316, DKB 256, DKC 365. Berikut masuk pada arus lalu lintas. Untuk komposisi kendaraan MP di sini untuk pendekat atau pergerakan menjalin total mobil penumpang di sini 537 kendaraan per jam. Untuk kendaraan sedang 33 kendaraan per jam. Untuk SMP per jamnya 39. Untuk sepeda motor kendaraan per jamnya 1575, SMP per jamnya 787,5. Untuk kendaraan bermotor total atau KB kendaraan per jamnya 2142, SMP per jamnya 1363,5. Untuk tidak menjalin total di sini mobil penumpang atau MP kendaraan per jamnya 100, SMP per jamnya 100. Kendaraan sedang kendaraan per jamnya 10, SMP per jamnya 13. Sepeda motor kendaraan per jamnya 496, SMP per jamnya 238. Untuk kendaraan bermotor total atau KB kendaraan per jamnya 606, SMP per jamnya 361. Untuk rasio menjalin di sini didapat 0,78 SMP per jam. Baik, yang berikut masuk pada perhitungan proyeksi jam puncak. Untuk jam puncaknya sama hitungannya dengan perhitungan sebelumnya. Ini masuk pada arus lalu lintas. Untuk menjalin total di sini mobil penumpang atau MP di sini kendaraan per jamnya 671,332, SMP per jamnya 671,332. Kendaraan sedang atau KS di sini kendaraan per jamnya 40,5046. Untuk SMP per jamnya 48,7559. Sepeda motor atau SM kendaraan per jam 1968,99. SMP per jamnya 984,495. Untuk kendaraan bermotor total atau KB 2677,82. SMP per jamnya 1704,58. Untuk kendaraan tidak bermotor atau KTB-nya 0. Kemudian masuk pada tidak menjalin total. Di sini mobil penumpang kendaraan per jamnya 109,883, SMP per jamnya 109,883. Kendaraan sedang KS di sini kendaraan per jamnya 12,043, SMP per jamnya 15,6559. Sepeda motor atau SM kendaraan per jamnya 620,075, SMP per jamnya 310,038. Untuk kendaraan bermotor total atau KB
kendaraan per jamnya 742,001, SMP per jamnya 435,577. Untuk kendaraan tidak bermotor atau KTB di sini 0. Kemudian untuk rasio menjalinnya 0,78 SMP per jam. Baik, yang berikut masuk pada perhitungan derajat kejenuhan untuk parameter geometri bagian jalinan 1. Untuk AB-nya lebar masuk tingkat 1 atau W1 9, tingkat 2 atau W2-nya 10. Untuk lebar masuk rata-rata atau WE 9,5, lebar jalinan WW di 9, WE per WW 1,06, panjang jalinan LW 130, WW per LW 0,07. Untuk kapasitas bagian jalinan AB untuk faktor B 2350, untuk faktor WE per WW 2,815, untuk faktor PW 0,854, untuk faktor LW per LW 0,9, kapasitas dasar atau C0 499,739,8, untuk faktor penyesuaiannya ukuran kota FCS 0,94, untuk lingkar jalan FRSU 0,95, untuk kapasitas C di sini 446 4767,64 cm per jam. Untuk kinerja lalu lintas bagian jalinan AB, arus bagian jalinan Q di sini 1724,5 SMP per jam, derajat kejenuhan atau DJ 0,00039, untuk kecepatan arus bebas atau V0 30,76 km per jam, untuk kecepatan tempuh VT yang pertama fungsi DJ 0,9 km per jam, untuk VT 33 kali 34 27,7 km per jam, waktu tempuh rata-rata WT di 4,70 detik. Untuk sasaran tidak ada. Yang berikut masuk pada perhitungan proyeksi. Untuk jenis kendaraan, yang pertama mobil penumpang, yang kedua bus, yang ketiga truk, yang keempat sepeda motor, dengan volume kendaraan per harinya dari 2019 sampai dengan 2024. Untuk jumlah kendaraan 2019 yaitu 220,247 kendaraan. Untuk tahun 2020 229.941 kendaraan. Tahun 2021 240.356 kendaraan. Tahun 2022 251.400 kendaraan. Tahun 2023 264.468 kendaraan. Tahun 2024 277.130 kendaraan. Kendaraan yang pertama kendaraan ringan, yang kedua kendaraan berat menengah, ketiga sepeda motor. Jumlah pada tahun 2019 SMP dapat 123.774. Untuk jumlah SMP pada tahun 2020 129.087. Untuk jumlah pada tahun 2021 134.172. Untuk jumlah SMP pada tahun 2022 140.855,1. Untuk jumlah SMP pada tahun 2023 148.233. Untuk jumlah SMP pada tahun 2024 155.393,3. Yang berikut pertumbuhan I persennya dapat 4,66%. Dan masuk pada
tahun 2019 sampai tahun 2024, jumlah X ini 21, jumlah Y SMP per jamnya 832.113,8. Untuk jumlah X bar sama dengan X kurang XR 0, jumlah Y bar sama dengan Y kurang YR 0, jumlah X bar pangkat 2 17,5, jumlah X bar kali Y bar 110.810,5. Untuk rata-ratanya ini 3,5. Untuk Y SMP per jamnya 138.685,6. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.